anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang statistika. Pertama-tama kita akan memahami tentang definisi statistika. Jadi yang disebut statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh ilmu statistika itu adalah menghitung jumlah siswa SMP di Jakarta Selatan, mengukur tinggi badan, nilai matematika yang dicapai kelas 6 SD, menghitung presentasi siswa laki-laki sekolah dasar negeri di Jakarta, mengukur berat badan siswa, dan masih banyak lagi yang bisa dipelajari dalam ilmu statistika. Statistika mempelajari bagaimana kita mengumpulkan data, membaca data, menyajikan data, dan menganalisa data. Bentuk atau jenis data. Data yang sudah kita kumpulkan dapat disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan terakhir diagram gambar atau piktogram. Pertama-tama kita akan membahas tentang tabel. Nah, tabel itu ternyata ada beberapa jenis. Kita bahas ya satu persatu. Jenis-jenis tabel. Yang pertama adalah jenis tabel baris dan kolom. Tabel jenis ini digunakan untuk data yang memiliki satu kategori atau satu kelompok saja. Contohnya, kalian perhatikan bentuk tabel berikut ya. Di sini ada dua kolom, yaitu kolom nilai matematika dan kolom frekuensi atau jumlah ya. Kemudian ada juga barisnya ya. Baris pertama yaitu angka 4 dan 1 yang menyatakan bahwa nilai matematika 4 ada atau jumlahnya ada satu anak. Kemudian baris keduanya nilai matematika 5 ternyata ada 2 anak. Nilai matematika 6 ada 2 anak. Nilai matematika 7 ada 4 anak dan seterusnya ya. Inilah yang disebut dengan tabel baris kolom. Perhatikan. Kenapa disebut tabel baris kolom? Karena tabelnya terdiri dari kolom dan baris. Dan biasanya tabel baris kolom ini seperti yang sudah dijelaskan di atas ya. Tabel baris kolom digunakan untuk data yang memiliki satu kategori saja atau satu kelompok saja. Nah, di sini kan kategorinya hanya nilai matematika. Jadi dianggapnya cuma satu. Makanya tabel yang paling cocok untuk data itu adalah tabel baris kolom. Jenis kedua adalah jenis tabel kontingensi. Kebalikan dari tabel baris kolom, maka tabel kontingensi ini adalah tabel yang datanya memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contoh, di sini kita buat tabel jumlah siswa SMP 19 berdasarkan jenis kelamin ya. Nah, kalian perhatikan ada dua kategori di sini, yaitu jenis kelamin dan kelas. Nah, karena ada dua kategori atau lebih dari satu kategori, maka dia disebut dengan tabel kontingensi. Oke, perhatikan bentuknya ya untuk tabel kontingensi ini. Sini ada kategori jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada kategori kelas, ada kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9. Nah, di sini kelas 7 ada 155 laki-lakinya, perempuannya ada 200. Kemudian yang kelas 8, laki-lakinya ada 205, perempuannya ada 165. Selanjutnya kelas 9, laki-lakinya ada 185, perempuannya ada 195. Nah, perhatikan, bedakan antara jenis kontingensi ini dengan jenis yang pertama tadi, yaitu baris kolom.
Oke, mudah-mudahan kalian paham ya perbedaan dari jenis-jenis tabel. Oke. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval nilai, di mana setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Contohnya, di sini kita contohkan tabel tinggi badan siswa kelas 7G. Kalian perhatikan bentuknya untuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kategorinya ini tinggi badannya kita kelompokkan atau kita buat interval kelasnya. Di sini ada tinggi badan antara 121 cm sampai 140 cm, di mana jumlah anaknya atau frekuensinya adalah 75 orang. Kemudian kelompok kedua adalah dengan tinggi badan antara 141 sampai 160. Jumlah anaknya adalah 200 orang atau frekuensinya. Lalu kelompok ketiga adalah 161 cm sampai 180 cm. Di mana jumlah anak atau frekuensinya adalah 100 orang. Kalian perhatikan ya, untuk tabel distribusi frekuensi ada atau kita kelompokkan menjadi interval kelas. Di sini yang kita interval kelaskan adalah tinggi badan anaknya. Kali ini kita akan membahas soal dan penjabaran dari statistika. Untuk soal nomor 1, diketahui nilai matematika kelas 6, yaitu ada yang mendapatkan nilai 8, 7, 6, 8, 9, 5, 6, 7, 5, 9, 4, 7, dan 7. Nah, dari data yang kita dapatkan ini kan datanya kelihatan tidak beraturan ya anak-anak. Nah, di sini kalian bisa membuat data yang tidak beraturan itu menjadi sebuah tabel. Nah, tabel itu terdiri dari 2, yaitu nilai matematika dan jumlah atau frekuensi. Nah, kalian di sini susunnya nilai matematika dari angka yang paling kecil. Di sini nilai paling kecil adalah angka 4. Berarti kita susun angka 4 atau nilai yang dicapai yaitu 4 ada berapa? Ternyata kalian perhatikan dari data di atas, nilai 4 itu ada 1 orang yang mendapatkan nilai 4. Kemudian nilai 5, ternyata ada 2 orang. Jadi kalian letakkan jumlahnya atau frekuensinya di sebelah kanan ya. Nilai 6 ada 2 orang. 7 ada 4 orang. Nilai 8 ada 2 orang yang mendapatkannya. Terakhir nilai 9 atau paling tinggi ada 2 orang yang mencapainya. Nah, dari sini kalian hitung total jumlah atau frekuensinya ya. Dari berapa anak. Yaitu 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 ditambah 2. Jadi total frekuensinya atau jumlah anaknya adalah 13 orang. Kalian perhatikan bentuk tabelnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana dari data di atas itu kita buat diagram batangnya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nilai 4 ada 1 orang. Berarti kalian membuatnya menjadi sumbu X dan sumbu Y. Kalian perhatikan, sumbu X-nya adalah nilainya 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan sumbu Y-nya kalian perhatikan adalah jumlah murid yang mendapatkannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian perhatikan lagi nilai 4 yang mendapatkan 1 orang. Berarti kalian buat gambarnya atau diagram batangnya. Di nilai 4 itu ada 1, 5 ada 2 orang, 6 ada 2 orang, 7 ada 4 orang, 8 ada 2 orang, 9 ada 2 orang. Kalian perhatikan baik-baik ya cara membuat diagram batangnya. Berikutnya kita akan membuat diagram garis. Nah, kalian perhatikan anak-anak, nilai 4 ada 1 anak. Berarti kalian bisa tarik garis dari nilai 4 di sumbu X, kemudian tarik garis ke horizontalnya ke angka 1 atau jumlah
muridnya. Kalian tentukan titiknya, kemudian lanjut. Nilai 5 ada 2 orang. Berarti kalian buat titik dari angka 5 ke angka 2. Jadi sumbu X-nya 5, sumbu Y-nya 2. Kalian tarik garis, oke? Dapat titiknya ya. Kemudian nilai 6 ada 2 orang juga. Sama titiknya. Kalian tarik garis. Dari angka 6 ke atas lalu hubungkan ke angka 2. Oke, dapat titiknya. Kemudian angka 7 ada 4 orang. Berarti dari angka 7 tarik garis ke atas ke angka 4 ya, ditarik lagi ke arah horizontalnya 4. Nilai 8 ada 2 orang. Oke, tarik lagi, tentukan titiknya lagi. Lanjut, angka 9 cari titik lagi. Ternyata di angka 2 juga, atau banyaknya ada 2 anak yang mendapat nilai 9. Nah, dari setiap titik-titik yang sudah kalian buat, kalian hubungkan. Jadi yang disebut diagram garis adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk dari data yang sudah kalian buat. Oke, kalian perhatikan baik-baik gambarnya ya, Nana. Berikutnya, kita akan mempelajari cara membuat diagram lingkaran. Nah, anak-anak, untuk membuat diagram lingkaran, kalian harus tahu dulu bahwa satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi, kalian harus mencari sudut masing-masing nilai yang didapat. Contoh, nilai matematika angka 4. Ternyata yang mendapat angka 4 itu kan ada 1 orang. Sedangkan tadi sudah kita lihat di tabel, jumlah total anaknya adalah 13 anak. Nah, untuk mencari sudut yang dibentuk oleh nilai 4 adalah 1/13 dikali 360 derajat. Ingat ya, untuk membuat diagram lingkaran harus selalu dikali 360 derajat. Ternyata jumlahnya adalah 27,7 derajat. Kalau kita sudah mendapatkan besar sudutnya, kalian lebih mudah mencari gambarnya atau menggambar besar sudutnya. Kalian bisa menggunakan busur derajat untuk menggambar 27,7 derajat ini. Kemudian nilai 5, ternyata ada 2 anak yang mendapatkan nilai 5. Berarti untuk mencari sudutnya adalah 2/13 dikali 360 derajat. Nilainya adalah 55,4 derajat. Kalian perhatikan gambarnya yang merah ini 55,4 derajat ya. Kemudian nilai 6, ternyata ada 2 anak juga yang mendapatkan nilai 6. Berarti 2/13 kali 360 derajat. Nilainya sama 55,4. Nah, untuk nilai matematika 7 ternyata ada 4 anak yang mendapatkan nilai 7. Maka besar sudutnya adalah 4/13 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 110,8 derajat. Nah, kalian perhatikan besar atau gambar sudutnya adalah yang berwarna ungu ini ya. Selanjutnya, nilai 8 ada 2 anak yang mendapatkannya. Berarti 2/13 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 55,4 derajat. Terakhir nilai 9 ada 2 anak yang mendapatkannya. Berarti 2/13 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 55,4 derajat. Nah, kalau kalian sudah lengkap semuanya, gambar-gambar yang kalian sudah buat ini bisa kalian gabungkan. Perhatikan ya, diagram lingkaran utuhnya. Setelah kalian mendapatkan hitungannya, yaitu perhatikan yang berwarna biru adalah angka 4 atau nilai 4. Berwarna merah ada 2 anak, berwarna hijau 2 anak, ungu 4 anak, biru 2 anak, orange 2 anak. Berarti kalau digabung menjadi sebuah lingkaran yang utuh, atau kalau di jumlah sudut-sudutnya totalnya adalah 360 derajat.
Sekarang kita pelajari istilah-istilah apa saja yang ada di dalam ilmu statistika. Istilah pertama adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata dari data yang disajikan. Yang kedua adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul. Terakhir adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang disajikan. Nah, berikut kita akan mengerjakan contoh soal dan penjabaran masing-masing dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, anak-anak, cari mean atau rata-rata dari data yang sudah kita dapatkan. Nah, yang dimaksud mean atau rata-rata itu apa, anak-anak? Rumus mencari mean atau rata-rata adalah jumlah semua nilai yang didapatkan dibagi dengan banyaknya murid atau frekuensi. Oke, perhatikan baik-baik anak-anak dari data yang kalian dapatkan. Di sini berarti nilai rata-ratanya atau mean adalah 8 ditambah 7 tambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 5 tambah 6 tambah 7, tambah 5, ditambah 9, ditambah 4, ditambah 7, ditambah 7. Kemudian kita bagikan 13. 13 itu banyaknya murid ya, sesuai dengan yang sudah kita hitung di awal. Oke, setelah kita jumlahkan, ternyata total nilainya adalah 88 atau hasil penjumlahan nilai-nilai di atas adalah 88 dibagi 13. Disederhanakan, hasilnya atau nilai rata-rata atau mean adalah 6,77. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Untuk mendapatkan median atau nilai tengah, kalian harus menyusun dulu data yang tadi kalian dapatkan, kan masih belum berurutan atau masih kacau gitu ya. Nah, kalian susun nilainya dari yang paling kecil. Nah, nilai paling kecil adalah 4. Berarti kalian susun semuanya. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9. Oke, setelah kalian susun, kalian perhatikan, nah nilai tengah dari data itu yang mana? Untuk menentukan posisi bilangan yang paling tengah atau median, Ibu memakai cara dengan memasang-masangkan bilangan-bilangan yang depan dengan yang belakang, supaya nantinya tersisa bilangan yang tengah. Oke, contohnya 4 dengan 9, 5 dengan 9, 5 lagi dengan 8, 6 dengan 8, 6 dengan 7, 7 dengan 7. Nah, ternyata ada satu angka yang tidak ada pasangannya, yaitu angka 7. Berarti 7 itu posisinya berada tepat di tengah atau dialah median dari data tersebut. Terakhir, kita akan mencari modus. Modus itu adalah nilai atau data yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Nah, kalian ingat susun dulu datanya dari nilai yang paling kecil. Oke. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Oke. Nah, untuk pencari modusnya, kalian perhatikan ya. 4, itu ada 1. 5, ternyata ada 2 datanya. 6, ada 2 datanya. 7, ada 4 datanya. 8, ada 2. 9, ada 2. Nah, dari sini kalian perhatikan yang paling banyak atau paling besar jumlahnya atau sering muncul adalah angka berapa? Ternyata adalah angka 7, karena ada 4 anak yang mendapatkan nilai 7. Berarti kesimpulannya modus dari data adalah
Soal kedua, Pak Budi mendata tinggi badan siswa di kelas 6. Berikut data yang didapat Pak Budi. Ada yang mempunyai tinggi badan 130, 135, 134, 140, 130, 145, 150, 135, 140, 130, 128, 130, 135, 140, 134, 128. Pertanyaan A, buatlah diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. B, hitunglah min, median, dan modus. Oke, pertama-tama kita buat diagram batangnya ya anak-anak. Seperti biasa kalian buat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya adalah garis horizontal dan sumbu Y-nya adalah garis vertikal. Oke, di garis horizontal atau sumbu X kalian tulis dengan jarak yang sama data tinggi badan siswa, yaitu 128, 130, 134, 135, 140, 145, dan 150. Kemudian pada sumbu vertikalnya banyaknya siswa atau jumlah siswa. Oke, berdasarkan data di atas yang mempunyai tinggi badan 128 ada 2 anak. Kalian buat diagram batangnya. 130 ada 4 anak. 134 ada 2 anak. 135 ada 3 anak. 140 ada 3 anak. 145 ada 1 anak, dan 150 ada 1 anak. Kalian perhatikan bentuk diagram batangnya ya. Selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Oke, seperti yang di soal nomor 1, kalian tentukan titik-titiknya ya. Untuk tinggi badan 128 ada 2 anak, berarti kalian tarik garis dari 128 ke angka 2 ya. Kalian tulis titiknya. Selanjutnya 130 ada 4 anak, titiknya itu dapat 134 ada 2 anak, 135 ada 3 anak, 140 ada 3 anak, 145 ada 1 anak, 150 ada 1 anak. Nah, setelah dapat semua titik-titiknya, kalian hubungkan ya dengan sebuah garis setiap titik itu. Itulah yang dinamakan dengan diagram garis. Oke, berikutnya kita buat diagram lingkaran. Pertama-tama, seperti yang sudah kalian ketahui di atas, mencari besar sudut masing-masing. Oke, tinggi badan 128 ada 2 anak, berarti 2/16. 16 itu adalah jumlah total anak atau banyaknya anak. Kita ulang, 2/16 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Kalian perhatikan besar atau cara menggambar sudut 45 derajat ya. Jangan lupa kalian menggunakan busur derajat. Tinggi badan 130 ada 4 anak. Berarti 4/16 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 90 derajat. Perhatikan gambarnya. Tinggi badan 134 ada 2 anak. Berarti 2/16 dikali 360 derajat. Sama dengan 45 derajat. Tinggi badan 135 ada 3 anak. Berarti 3/16 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 67,5 derajat. Tinggi badan 140 ada 3 anak. Berarti 3/16 dikali 360 derajat. 67,5 derajat. 145 ada 1 anak. 1/16 dikali 360 derajat. Hasilnya 22,5 derajat. Terakhir, tinggi badan 150 ada 1 anak. Berarti 1/16 dikali 360 derajat sama dengan 22,5 derajat. Gambarnya adalah seperti di sampingnya. Oke, kalian perhatikan. Nah, setelah kita menghitung semua
sudut-sudut dari tinggi badan siswa. Nah, kalian bisa gabungkan semuanya ya. Digabungkan satu persatu, disusun, maka akan membentuk sebuah lingkaran. Inilah yang dinamakan dengan diagram lingkaran. Selanjutnya kita akan mencari min atau rata-rata. Oke, kita jumlahkan dulu ya semua datanya. 130 tambah 135 tambah 134 tambah 140 tambah 130 tambah 145 tambah 150 tambah 135 tambah 140 tambah 130 tambah 128 tambah 130 tambah 135 tambah 140 tambah 134 tambah 128, kemudian hasilnya dibagi dengan 16 sesuai dengan jumlah seluruh anak. Oke, setelah dijumlah hasilnya adalah 2164 dibagi 16. Total adalah atau min rata-rata adalah 135,25. Berikutnya kita akan mencari median atau nilai tengah. Kalian harus menyusun dulu ya datanya dari yang terkecil. Jadi dari 128 sampai 150 disusun semuanya. Nah, dipasang-pasangkan ya seperti yang sudah Ibu terangkan tadi. 128 berpasangan dengan 150 diturunin untuk mencari nilai tengah. 108 dengan 145. 130 dengan 140 kalian turunkan. 130 dengan 140. 130 dengan 140 lagi. 130 dengan 135. 134 dengan 135. Nah, kali ini ada sisa 2 angka, yaitu 134 dan 135. Bagaimana cara mencari mediannya atau yang mana nih yang mediannya? Nah, kalau ada 2 angka tersisa, untuk mencari mediannya adalah kalian jumlahkan kemudian bagi 2. 134 tambah 135 dibagi 2. Hasilnya adalah 269 dibagi 2. Berarti mediannya adalah 134,5. Terakhir adalah modus. Yang perhatikan. 128 ada 2. Tinggi badan 130 ada 4 anak. Tinggi badan 134 ada 2 anak. Tinggi badan 135 ada 3 anak. 140 ada 3 anak. 145 ada 1 anak. 150 ada 1 anak. Oke, berarti modus yang paling sering muncul atau paling banyak adalah ternyata tinggi badan 130 ada 4 anak. Kesimpulannya modusnya sama dengan 130. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan tentang statistika. Nah, nanti di video yang terpisah Ibu akan membahas tentang soal-soal tentang statistika lebih banyak. Nah, nanti akan diberikan di deskripsi ya link untuk soal-soal tentang statistika yang lebih banyak. Oke, sampai di sini semoga kalian mengerti dan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa.